Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik teruna, ibu-ibu menabur kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga semua sudah boleh duduk di depan untuk bersama beribadah dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah, tentu ingatkan kembali, ambil Alkitabnya, ambil juga persembahannya, nanti diserahkan kembali kepada Mama Papa untuk diserahkan ke gereja. Siapa yang belum bawa Alkitab, tentu masih turun. Hitung sampai 5. Oke, semua sudah bawa Alkitab, dan mari sebelumnya kita bersaat teduh. Untuk memulai ibadah, mari menyanyikan GB Lema, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kasih-Mu buat kami semua, anak-anak persekutuan teruna GPI Penabur Kasih. Kami Tuhan pelihara sempurna, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan baru, kesehatan yang baru, bahkan hati yang baru yang bersukacita dan mau mengikuti ibadah persekutuan teruna ini dengan penuh sukacita. Karenanya mari bimbing kami dengan kuasa-Mu sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah ini, pertama, pertengahan sampai dengan akhirnya dengan baik. Di dalamnya kami dapat membaca kebenaran firman Tuhan, kami pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam ibadah kami, karena kami menyambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari menyanyikan pujian dari KJ 420, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan Tante Foni mau ingatkan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayo yang sudah bawa Alkitab, coba disiapkan dulu Alkitab, bahan bacaannya pada pagi hari ini. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah siap? Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang kami boleh rasakan melalui ibadah pada pagi hari ini, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sertai kami, mari pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, agar kami dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca dengan baik, mengerti, dan ketika kami hidup nantinya kami akan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadi pribadi juga yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuserahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan Yesuslah yang akan memimpin aku. Tuhan taruh apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua saat ini melalui mulut, bibir, dan lidahku, supaya setiap huruf kata kalimat yang keluar bukan karena kekuatanku, semua atas seizin-Mu. Berfirman, ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang tadi mau dikatakan tadi, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Banyak, 1 sampai 11 banyak ya. Tapi kita mau baca itu bersama pelan-pelan ya, di bawah judul Pelayan-pelayan Perjanjian Baru. Adakah kami mulai memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu dan atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak mampu untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu Ia berikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tante Fani percaya kita sudah sering banget ya mendengar Korintus. Korintus ini salah satu kota yang dilayani oleh Rasul Paulus. Kota ini adalah kota yang terkemuka pada saat pelayanan Rasul Paulus. Kota ini maju pesat karena apa? Karena kota ini kaya. Mereka
mereka kaya secara materi. Karena kaya kota ini membuat taraf kehidupan orang-orang di sana, warga di sana tinggi. Tetapi dengan kekayaan yang mereka miliki tidak menjadikan mereka orang-orang yang baik. Justru tercatat dalam sejarah bahwa orang-orang Korintus pada saat pelayanan Rasul Paulus pada saat itu orang-orang yang bejat moralnya. Dosa-dosa yang merajalela orang-orang di Korintus pada saat itu banyak. Menyembah berhala, percabulan, kenajisan, penyembahan berhala dan lain sebagainya begitu merajalela. Ya. Rasul Paulus datang memberitakan Injil di sana, memberitakan Injil kepada orang-orang yang saat itu memiliki pola kehidupan yang seperti Stefan dikatakan tadi, hidup dalam rupa-rupa dosa. Nah, melalui pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, banyak orang yang mendengar, tertarik dengan pengajaran yang diberikan, pemberitaan firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Mereka tertarik, mereka mengikuti Rasul Paulus, mereka belajar begitu banyak sekali yang begitu, sehingga terjadilah jemaat di Korintus pada saat itu. Dan mereka bukan hanya tertarik lalu belajar sewaktu-waktu, mereka terus maju terus karena mereka belajar melalui bimbingan Rasul Paulus. Bahkan ketika mereka mulai bertumbuh dalam iman percaya mereka dan menghadapi orang-orang di sekitar yang belum mengikuti ajaran Rasul Paulus, mereka sudah mampu, mereka sudah bisa mendisiplinkan, mengajak orang-orang yang ada di sekitar untuk ikut mengikuti ajaran-ajaran yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Maju sekali jemaat Korintus pada saat itu, dan mereka itu terdiri dari orang-orang Yahudi juga orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu, ya. Namun Rasul Paulus kan melayani bukan hanya di kota Korintus, ya kan? Dia harus pergi ke tempat yang dia harus pergi ke Makedonia, dia harus pergi ke Efesus, dia harus pergi ke mana tempat yang dia harus melayani mewartakan firman Allah. Jadi pergilah, ya, pada saat jemaat Korintus ini mulai bertumbuh, dia pergi untuk melayani di tempat yang lain. Inilah kondisi yang dihadapi jemaat Korintus dalam binaan Rasul Paulus yang baru bertumbuh. Walaupun mereka sudah bertumbuh, sudah kuat, tapi mereka kan belum lama hidup iman percaya mereka. Kalau mau dikatakan iman percaya mereka masih muda sekali, ya. Lalu ketika Rasul Paulus meninggalkan Korintus, ya, orang-orang yang di sekitar sini, yang di sekitar jemaat yang ada pada saat itu, ya, ada nabi-nabi palsu di sana yang mulai menyebarkan ajaran-ajarannya yang tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Lalu yang lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang justru menjelek-jelekan pelayanan Rasul Paulus, ya. Banyak sekali diputar balikan. Ada yang bilang bahwa keselamatan itu bukan karena percaya kepada Kristus, ya. Dan satu hal juga yang paling penting, mereka bilang mereka nggak percaya bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul. Dia adalah orang-orang biasa, dan itu tersebar di saat jemaat Korintus ini bertumbuh. Ya, adik-adik bisa bayangkan, kita baru mau bertumbuh, lalu kita diserang oleh omongan-omongan yang negatif yang memutarbalikkan ajaran-ajaran yang mereka terima saat ini. Kalau hal ini tidak segera diatasi, apa jadinya dengan jemaat Korintus pada waktu itu yang sudah bertumbuh? Karenanya pada saat Paulus mendengar hal ini, dia menulis surat seperti yang kita baca saat ini. Melalui suratnya ini dia mau menegaskan kepada semua jemaat di Korintus tentang apa pelayanannya yang dia kerjakan itu, apa yang dikatakan bahwa dia bukan rasul dan lain sebagainya. Dia mau meyakinkan orang-orang yang ada di Korintus bahwa dia
benar-benar terus dari kita mau melihat itu dari ayat yang pertama dan yang kedua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Dengan hati-hati Rasul Paulus menerangkan kepada jemaat Korintus melalui suratnya. Dia katakan apa yang dia layani, ya. Ayat 1 mengatakan apa yang dia kerjakan, memberitakan firman Tuhan, dia lakukan itu dengan tulus. Ya, di ayat pertama dikatakan dia tidak minta puji-pujian. Kalau kita mau melihat hasil pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita sebetulnya boleh angkat jari, kita boleh memuji dia karena hasilnya dahsyat. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mengikuti dia. Tapi tidak dilakukan oleh Rasul Paulus seperti itu. Dia tidak minta puji-pujian dari manapun. Pengakuan orang-orang bahwa dia Rasul Paulus hebat, pelayanannya jempol. Kalau boleh dikata jempolnya 6 dibikin. Enggak, dia tidak minta pujian itu dari siapapun. Hari ini mau mengatakan, mau menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa pelayanan dia lakukan tulus. Lalu di ayatnya yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Pertumbuhan iman, pertumbuhan iman jemaat Korintus saat itu, itulah puji-pujian yang tertulis di dalam hati Rasul Paulus. Nggak puji-pujian dari orang, wah Rasul Paulus hebat, pelayanannya jago. Dia tidak melihat itu. Dia hanya bersyukur, bersyukur Tuhan. Ada begitu banyak orang yang percaya. Ada begitu banyak orang yang mau bertobat, lalu membawa dirinya untuk mengikuti ajaran Kristus. Ini menjadi puji-pujian. Dan itu tidak dia perlihatkan, itu tertulis di dalam hatinya. Hal ini mau menunjukkan bahwa Rasul Paulus begitu rendah hati. Ya, kalau kita mau melihat hitung-hitungannya manusia, dia pantas loh. Hebat, dia memang hebat. Tapi enggak. Dia hanya bersyukur di dalam hatinya ketika melihat orang-orang mau bertobat, orang-orang mau mengikuti ajaran-ajaran yang dia wartakan, ajaran-ajaran firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat kedua dan pertama dan kedua tadi mau menegaskan kepada jemaat bahwa dia rendah hati, dia tidak mencari pujian dari manusia. Ayat yang ketiga dia mau menerangkan lagi. Adik-adik ingat cerita di Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan Yesus memberikan ajaran-ajaran hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Ya, diberikan kepada Musa, itu adalah suara Tuhan yang ditulis oleh jari Allah, tapi itu ditaruh di dalam loh batu. Ingat ya? Ingat dong. Kita pernah melihat di film. Kalau adik-adik yang PT mungkin udah besar, atau kakak-kakak yang udah besar pernah melihat The Ten Commandments. Ya, bagaimana si Musa naik ke gunung, lalu Tuhan memberikan 2 loh batu. 2 loh batu ini berisi tentang aturan-aturan yang harus dijalankan oleh umat Israel pada saat itu supaya mereka selamat. Ya, di dalam aturan-aturan di dalam 2 loh batu itu berisi aturan-aturan yang begitu banyak, yang di dalamnya mengandung hukuman-hukuman. Jadi mau dikatakan bahwa di dalam 2 loh batu itu adalah aturan-aturan yang kalau kita tidak bisa melakukan sepenuhnya, maka penghukuman kematianlah yang akan kita hadapi, yang akan kita terima. Adik-adik pernah membaca hukum
Taurat? Tante Foni mau tanya, siapa kira-kira yang bisa melakukan hukum Taurat? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kayaknya Tante Foni udah sering berdoa deh. Aku udah sering baca Alkitab, kayaknya aku bisa. Itu banyak sekali. Ya, kalau aturannya kepada setiap orang yang melakukan hukum Taurat dia akan selamat, berarti kita semua tidak akan pernah selamat. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Kita semua tidak akan selamat. Itu dalam hukum Taurat yang tertulis, aturan yang tertulis di dalam Loh Batu. Tapi di masa Perjanjian Baru, ya kita dituntun dalam pelayanan yang masuk dalam sebuah kehidupan melalui Yesus Kristus. Ya, ingat bagaimana Yesus disalib. Yesus disalib, kenapa dia disalib? Dia tahu manusia nggak bisa melakukan hukum Taurat. Karenanya, ketika manusia harus mati, harus terhukum, dia ambil alih itu. Dia berdiri, dia serahkan dirinya, dia dihancurkan tubuhnya untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga kita semua ada saat ini. Ya, jadi hal ini mau mengatakan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus semua karena Allah telah memilih dia, ya Allah telah memilih dia untuk mengatakan keselamatan itu, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah memilih Rasul Paulus untuk memberitakan itu. Gak akan ada yang mampu orang yang melakukan hukum Taurat, hanya Kristus. Tapi ketika Yesus Kristus menggantikan kita, lalu dia membawa hidupnya di kayu salib, maka kasih karunia yang Allah berikan melalui pengorbanannya itu membawa kita pada keselamatan. Kepada setiap orang yang diberitakan lalu membuka diri untuk menerima ajaran-ajaran itu, kasih karunia keselamatan yang Allah berikan itu akan menjadi milik semua orang. Dan itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia katakan dalam ayat yang ketiga ini mau menegaskan bahwa dia bisa melakukan semuanya ini bukan karena kekuatannya. Kalau tadi dia tidak meminta puji-pujian, saat ini di ayat ketiga dia mengatakan bukan. Aku tidak bisa, di ayat keempat dikatakan semua yang dia lakukan, kesanggupan yang dia lakukan hanya berasal dari Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu pada saat itu bahwa Rasul Paulus bukan rasul dan lain sebagainya terjawab semua pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, bahwa dia mau menegaskan bahwa dia dipilih Allah untuk menyampaikan firman Tuhan yang bagi setiap orang yang menerima, membuka hati, kasih karunia itu akan diterima oleh setiap kita yang mau menerima ajaran-ajaran itu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita renungkan pagi hari ini, ada banyak hal, ada dua hal yang kita mau yang kita dapatkan untuk kita jalani dalam hidup kita. Yang pertama, melalui Rasul Paulus kita mau melihat kadangkala dalam kehidupan kita lebih sedikit dari orang lain, kita mulai tepuk dada, gue jago. Kita pintar sedikit, kita males melihat orang yang agak-agak bodoh, yang agak-agak oneh, males gue, nggak level gue main sama dia. Kita kaya, lalu kita melihat orang yang di sana yang tidak punya, yang hidupnya kasihan-kasihan, kita ngomong, aduh maaf saya nggak bisa hidup seperti itu, saya nggak bisa, kadang-kadang kita nggak sadar kita sombong. Lalu kita mulai gue semua gue. Itu menabur kasih, PT-nya maju gara-gara siapa?
bisa maju. Banyak orang yang seperti itu. Tapi melalui apa yang dikatakan oleh yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dia tidak meminta pujian dari manusia. Dia tidak minta pujian dari siapapun. Yang merupakan pujian dalam dirinya adalah ketika banyak orang bertobat melalui pelayanan yang dilakukan. Ya, nggak ada. Kita harus menyadari bahwa seperti yang dikatakan, ada hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dengan rendah hati dia katakan kemajuan yang diperoleh dalam pelayanan sehingga terbentuklah jemaat di Korintus betul-betul bukan karena kemampuannya. Di ayat yang keberapa? Demikian besarnya ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan bahwa seolah-olah itu adalah pekerjaan kami. Rasul Paulus yang dua orang bisa melihat hasil pelayanannya. Dikatakan dia nggak sanggup tanpa campur tangan Tuhan. Ini yang mau diajarkan kepada kita semua yang hadir pada saat. Nggak usah bangga. Bahkan ketika kita mulai rajin datang ke PT, kita mulai nunggu orang yang paling rohani, orang yang paling baik. Ketika kita setia datang kepada Tuhan, itu semua karena Roh Kudus Allah mengingatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipilih, ya. Karena apa? Karena kita dari dalam rahim kita, Allah sudah memilih kita. Lalu ketika kita buka hati untuk menerima kembali ajaran-ajaran Kristus, kita duduk bersama bukan karena kita adalah orang-orang yang suci, karena kita adalah orang-orang yang taat, tapi Roh Allah bekerja di dalam kita yang dipilih untuk kita setia beribadah, untuk kita tetap membawa kehidupan kita ada belajar tentang kebenaran, bersekutu dengan Dia, sehingga kehidupan beriman kita akan semakin maju seperti jemaat Korintus. Tidak ada alasan kita untuk memegahkan diri. Kalau Rasul Paulus menyadari hal itu, kita diajarkan untuk itu. Jangan cari pujian, karena yang sempurna yang memampukan kita hanya satu, Tuhan Allah yang memampukan kita. Kemuliaan, pujian itu harus kita arahkan kepada Dia. Hal yang harus kita lakukan seperti Paulus melayani. Bagaimana? Katanya udah orang-orang yang baik, disuruh PT aja. Ada yang sekarang yang udah rajin, bagus, ya. Kalian dipilih untuk taat. Tapi kalian juga lihat dong teman-teman yang lain. Kalau waktunya PT, mereka masih main bola, masih main futsal, dan segala macem. Ayo kita melayani seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah pergi kemana-mana, tapi begitu mendengar, oh ada serangan di jemaat yang pernah dia layani, dia datang, dia ingatkan. Kali-kali juga diajak untuk itu. Ayo kita yang sudah tahu jalan kebenaran itu, ya kita ingatkan teman-teman. Kalian boleh main. Gak berarti anak-anak Tuhan harus tidak main futsal, tidak main bola, tidak ekstrakurikuler di sekolah, tidak melakukan tugas-tugas apa-apa, boleh. Tapi kasih waktulah ya untuk beribadah kepada Tuhan, lalu melayani Tuhan. Ya, kalau adik-adik lihat di sini yang main musik itu aja. Randy, Moreno, yang liturgis itu aja, ya. Kalau besok lihat, besoknya lagi Edi, besoknya lagi. Kalau nggak ada, balik lagi, lihat Edi. Ada yang jadwal, nggak ada yang bisa, balik lagi, lihat Edi. Ayo, kalian adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi percaya. Mari kita sadari kebaikan Allah. Dia telah memberikan kasih karunia melalui keselamatan yang Dia berikan. Jangan sia-siakan itu. Kita membawa kehidupan kita berarti bagi pekerjaan Allah. Dengan talenta kita, jangan bilang, karena aku masih kecil, aku belum bisa belajar. Seperti beberapa minggu yang lalu Tuhan bilang gali, ya. Contohnya teman kita yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang boleh maju dalam melayani. Ya. Kita semua diajarkan untuk itu, dan biarlah
Kita sebagai anak-anak teruna yang dipilih Allah untuk menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga mewartakan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita kepada teman-teman yang lain, supaya semua teman-teman persekutuan teruna yang lain boleh lebih maju lagi dalam iman percaya mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk merespon firman Tuhan, mari bernyanyi dari GB 117, baitnya yang pertama, ketiga, dan ke-13. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan pada kami tentang dua hal. Kami tidak harus mencari puji-pujian bagi diri kami. Ajar kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Semua yang kami lakukan semua karena campur tangan-Mu, karena kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang punya kemuliaan Tuhan hanya Engkau ya Allah, dan ajar kami untuk mengembalikan segala kemuliaan itu untuk Engkau. Bahkan juga kami boleh mengakui dalam diri kami bahwa kami tidak bisa melakukan segala sesuatu yang kecil sekalipun yang terbaik dari dalam kehidupan kami tanpa campur tangan Tuhan, campur tangan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan buat kami untuk meninggikan diri kami. Ingatkan kami semua anak-anak teruna ya Allah, bahwa kami harus memuliakan Engkau. Bahkan lebih lagi, sebagai respon syukur kami atas kebaikan yang Allah telah berikan, kami mau membawa hidup kami berarti bagi setiap pekerjaan pelayanan yang ada dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini kami menyerahkan semua anak-anak teruna yang setia beribadah kepada-Mu. Tuhan ampuni mereka satu demi satu. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi persoalan dalam beribadah mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, topang mereka, ajar mereka terus dekat dengan-Mu, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, mereka tahu mengandalkan Kristus yang tetap akan menyertai dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Tambah-tambahkan kepandaian, kesadaran untuk belajar sungguh-sungguh, sehingga sebagai anak-anak teruna mereka menjadi anak-anak yang terampil dimanapun mereka berada, baik dalam bekerja,
mujizat, ilmu pengetahuan, kepandaian, kecerdasan dalam talenta-talenta mereka, dalam apapun. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Orang tua mereka juga kami pasrahkan dalam tangan. Mama, bapa mereka, kesehatan mereka semua kami serahkan dalam tangan. Memberkati pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, kemampuan agar semuanya dapat mereka jalankan dengan baik. Dengan pekerjaan yang mereka dapatkan dapat membiayai semua kehidupan mereka. Di dalamnya mereka akan terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan dimanapun, memberkati pelayan-pelayan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Banyak hambatan, banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi. Tapi kami percaya, kami pegang janji Tuhan bahwa pewartaan pelayanan itu akan tetap Tuhan sertai sampai akhir zaman, sampai penghujung bumi ini. Karena mari sertai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja dimanapun. Kristus kami menyerahkan pelayanan yang ada di GBIB Menabur Kasih di sini. Memberkati pendeta, majelis, komisi-komisi, PLK-PLK yang ada, bahkan semua pengerja-pengerja yang ada di gereja kami ini. Diserahkan dalam tangan. Taruh dalam hati kami sukacita melayani Allah, sehingga dengan penuh kesungguhan kami melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Apa yang menjadi persoalan Allah buka jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami pasrahkan juga ke dalam tangan. Sayangi Indonesia, penuhi Indonesia dengan belas kasihan. Halaukanlah bencana, malapetaka, kecelakaan, apapun Tuhan jauhkan dari kami. Musim penghujan telah tiba. Jangan pernah kami takut menghadapinya sebagai satu hal yang akan menyengsarakan lewat banjir-banjir yang pernah kami alami. Tapi kami boleh sambut itu karena itulah berkat Tuhan. Dan harus mulai dari dalam diri kami. Kami harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga apa yang kami lalui dulu akan terlalui, akan kami terhindar darinya pada tahun ini. Kami berdoa untuk pemerintahan setempat yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua kabinet yang ada, Tuhan berkati. Agar mereka semua boleh bekerja dengan penuh kesungguhan. Kami berdoa setiap mereka mau menghancurkan keamanan negara kami di sini, kerukunan, kehidupan berbangsa bernegara. Kami serahkan dalam tangan. Kami serahkan FPI, HTI, ISIS, teroris, bahkan semua pengajar agama yang mengajarkan radikalisme, anarkis, kebencian dan kedengkian. Allah lah yang menghadapi mereka semua dan Allah yang akan menghancurkan. Yang pasti Tuhan bungkus Indonesia dan menyelamatkan Indonesia. Kami berdoa buat semua pengurus-pengurus PKL yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa kami Bapa. Kami pasrahkan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari bernyanyi dari GB 84. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami telah berkumpul lagi dan menjalankan ibadah online. Ya Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum menutup ibadah, mari menyanyi dari GB 113.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mengingatkan kembali ya, jangan cari-cari pujian. Kita bisa nyanyi sendiri. Wah, suaranya keren tapi nggak mau nyanyi di gereja. Ya, jangan cari. Serahkan kemuliaan itu, pujian itu untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita karena kita baik. Semua karena Tuhan. Satu hal yang harus kita kerjakan, kita memperhatikan hidup kita untuk pelayanan-pelayanan gereja. Kita mau berdoa. Betul. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh kami jalani saat ini. Terima kasih untuk sukacita kami telah selesai berbicara tentang firman Tuhan. Ketika kami kembali dalam kehidupan kami, Roh Kudus Allah lah yang akan mengingatkan kami dimanapun kami berada, bahwa kami adalah teruna-teruna yang dipilih Allah, yang telah mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Ajar kami, ajar anak-anak teruna untuk membawa hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.